الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tentang apa? Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena sebagaimana kata orang tak kenal maka tak sayang, kita ingin mengenal lebih dekat tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, terutama keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Secara umum kita tahu bagaimana para sahabat adalah generasi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam banyak ayat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka Allah akan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam surga tersebut selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim, maka ini adalah kemenangan yang besar. Di sini Allah menjamin bahwasanya kaum muhajirin, kaum ansar dijamin surga. Adapun kaum yang datang setelah muhajirin dan ansar, maka Allah persyaratkan kalau ingin masuk surga harus walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Oleh karena inilah yang memperkuat namanya manhajus salaf, bahwasanya orang kalau ingin masuk surga harus mengikuti jalannya para sahabat kaum muhajirin dan kaum ansar. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa atsabahum fathan qariba." Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang membayar engkau wahai Muhammad, orang-orang yang membayar engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Di situ terjadi tatkala perjanjian Hudaybiyah, ada sekitar 1.300 sahabat, dalam sebagian riwayat 1.400 sahabat, dalam sebagian riwayat 1.500 sahabat, mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengabadikan penyebutan baiat mereka dalam Al-Qur'an, dan Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui isi hati mereka. Kata para ulama, Allah mengetahui keikhlasan para sahabat. Oleh karenanya Allah tidak merekomendasi zahir sahabat saja, bahkan Allah merekomendasi batin sahabat. Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah telah ridha kepada para sahabat. Bahkan dalam hadis disebutkan seluruh orang yang baiat Nabi di bawah sebuah pohon tidak akan masuk neraka, dan jumlah mereka ada sekitar 1.300 orang atau 1.400 orang atau 1.500 orang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah, dan orang-orang fuqara kaum muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka, dari kampung mereka. Kenapa mereka pergi berhijrah? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Allah tazkiyah niat mereka. Mereka mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberi stempel kepada mereka, wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Yang Allah yang bilang bahwasanya kaum muhajirin penolong Allah dan penolong Rasulullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun, mereka adalah imannya yang benar. Dan Allah uji juga kaum
ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah yang beriman sebelumnya, ya, mereka mencintai kaum muhajirin dan mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri padahal mereka dalam kondisi membutuhkan dan mereka tidak hasad kepada kaum muhajirin. Ya. Barang siapa wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang dijauhkan dari sifat itu maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad taba Allahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah mengatakan bagaimana kaum muhajirin dan kaum ansar yang mengikuti Nabi SAW dalam kondisi sulit. Ini tentang perang Tabuk. Bagaimana mereka taat kepada Nabi SAW, padahal ketika itu Rasulullah SAW suruh mereka untuk berperang melawan orang-orang Romawi yang jumlahnya begitu banyak, padahal mereka harus berjalan dari kota Madinah menuju kota Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, bukan naik bis ya. 750 km dari kota Madinah di musim panas. Maka Allah katakan dengan sa'atil usrah, di saat-saat yang sulit. Kenapa di musim panas? Perbekalan sedikit. Sehingga mereka kalau naik kendaraan harus berganti-gantian. Tidak semua orang punya unta, tidak semua orang punya kuda. Allah abadikan bagaimana perjuangan para sahabat. Yang lebih menakjubkan, Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya para sahabat telah disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Pujian terhadap sahabat ternyata terdapat di Taurat. Pujian terhadap sahabat ternyata juga terdapat di Injil. Bukan cuma Nabi yang disebutkan di Taurat dan Injil. Ya. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Allah menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Al-A'raf. Kata Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka dapatkan tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taurat dan Injil. Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dan seterusnya sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan cuma Nabi yang terdapat dalam Taurat dan Injil, bahkan para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang bersama dia yaitu para sahabat. Sifatnya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir dan lemah lembut terhadap sama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Engkau melihat mereka dalam kondisi selalu rukuk dan selalu sujud. Allah puji para sahabat, zahirnya juga dipuji para sahabat suka salat, suka rukuk. Artinya apa? Sering kau dapati mereka rukuk dan sujud. Sering kau dapati mereka rukuk dan sujud. Kenapa mereka rukuk dan sujud? Allah sekarang rekomendasi tadi zahirnya, sekarang rekomendasi batinnya. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia Allah, mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di antara tanda-tanda mereka di wajah mereka ada bekas sujud, yaitu wajah mereka berseri-seri, wajah mereka bersinar. Kata Allah, "Dzalika mathaluhum fit Taurat." Itulah permisalan mereka di Taurat. Kata para ulama, mereka disebutkan dalam Taurat bagaimana sifat para sahabat yang rajin beribadah. Jadi mereka sebenarnya sudah terdapat di Taurat. Hanya saja Taurat sekarang sudah disimpankan. Seandainya tidak disimpankan, kita akan dapat penyebutan para sahabat di Taurat. Kemudian kata Allah, "Wa mathaluhum fil Injil." Adapun perumpamaan mereka di Injil, kazalin akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat di Injil seperti sebuah tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunasnya menguat, kemudian menjadikan tumbuh batangnya, kemudian tumbuh menjadi indah. Yu'jibu zurra' yang menyenangkan penanamnya. Kata para ulama, inilah permisalan para sahabat dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mereka tunas yang ditanam, kemudian menumbuhkan buah yang menyenangkan. Yang tanam senang. Kata Allah, yu'jibu zurra' liyaghidha bihumul kuffar. Yang tunas tersebut menyenangkan yang menanamnya dan menjadikan orang-orang kafir marah. Berarti para sahabat adalah contoh yang luar biasa yang menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah mendidik para sahabat, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing para sahabat dan membuat orang-orang kafir menjadi apa? Jengkel. Oleh karena ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, barang siapa yang jengkel kepada para sahabat, mereka orang kafir. Kenapa? Karena Allah ciptakan para sahabat untuk buat jengkel siapa? Orang kafir. Nah, kalau ada orang jengkel sama sahabat, itu orang kafir. Yang bilang begitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa'ada Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah berjanji bagi mereka, menjanjikan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Dan masih banyak ayat yang lain yang memuji para sahabat. Hari ini kita tidak ragukan bahwasanya para sahabat adalah
generasi yang terbaik. Yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang sudahnya dan sudahnya. Oleh karenanya, kalau kita melihat bagaimana akhlak para sahabat, bagaimana ibadah para sahabat, bagaimana jihadnya para sahabat, seakan-akan adalah dongeng-dongeng luar biasa yang tidak mungkin untuk dikerjakan oleh orang-orang zaman sekarang. Kalau seandainya cerita-cerita tersebut tidak diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, kita akan katakan itu dongeng. Antum bayangkan perang Mu'tah, Ghazwah Mu'tah. Nabi SAW mengirim para sahabat jumlahnya 3.000. Berangkat dari Madinah menuju Mu'tah. Mu'tah kalau tidak salah sekarang di Yordan. Jaraknya 1.100 km. Bukan naik bis ya. Bukan naik pesawat, enggak. Naik onta, naik kuda, jalan kaki. Sementara musuhnya di sana berapa? 200.000 Romawi. Kita belum sampai sudah mampus dulu. 1.100 kilo atau jalan sampai nggak belum sampai. Tengah jalan sakit, kena ini, mampus belum sampai sudah mati syahid dulu sebelum pulang. Jadi para sahabat berjalan luar biasa. Kemudian terjadi peperangan, terbunuhlah yang pertama Zaid bin Harithah terbunuh, kemudian bendera peperangan dipegang oleh Ja'far as-Sadiq. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib kemudian pegang bendera tersebut, tangan kanannya terpotong, maka dia kemudian dengan tangan kirinya, tangan kirinya terpotong, maka dia pegang dengan dua lengan atasnya sehingga akhirnya terbunuh. Sudah dipegang oleh Abdullah bin Rawah sampai akhirnya semua tiga-tiga terbunuh, maka dipegang oleh Khalid ibn Walid. Rasulullah SAW tidak ikut perang kali itu. Rasulullah SAW di Madinah mengatakan, fa akhadha raya sayfun min suyufillah. Maka bendera peperangan diambil oleh salah satu dari pedang-pedang Allah. Ternyata siapa? Khalid bin Walid. Disebutkan dalam riwayat Khalid bin Walid berperang tatkala itu sampai 9 pedangnya patah. Antum gimana? Tangannya yang patah kalau pang. Ini Khalid bin Walid perang sampai 9 pedangnya patah. Bayang gimana enggak kuatnya Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Sekarang datang orang Syiah mengkafirkan Khalid bin Walid. 9 pedang patah dalam pertempuran tersebut. Siapa yang bisa seperti para sahabat? Siapa yang bisa seperti para sahabat? Antum lihat bagaimana ibadah para sahabat. Abbad bin Bishr radhiyallahu taala, kalau enggak salah namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Suatu saat berganti-gantian berjaga bersama Ammar bin Yasir. Satu berjaga, satu ibadah, satu berjaga. Pas Abbad bin Bishr radhiyallahu taala sedang sholat di malam hari, tahu ada anak panah mengenai tubuhnya. Dia sedang sholat, maka dia melanjutkan sholatnya sementara darah mengalir. Dia lanjutkan, datang lagi anak panah yang kedua. Dia lanjutkan lagi sholatnya. Kalau kita, kalau alat, telepon dulu siapa? Sampai kena ketiga dia lanjutkan sholatnya, kemudian selesai darah belum ada darah, ditanya kenapa anda melakukan demikian? Kata dia, saya sedang baca surat, saya tidak ingin berhenti sebelum selesai. Ada orang seperti zaman sekarang. Antum mungkin heran, tapi kita tidak usah heran. Gurunya siapa? Rasulullah SAW. Kalau antum tahu sebab keheranan antum, maka antum tidak heran. Kenapa gurunya siapa? Rasulullah SAW. Ada orang seperti Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ada zaman sekarang? Ada atau tidak? Seluruh hartanya, seluruh jam-jamnya keluar, HP-nya keluar semua. Ada yang menginfakkan seluruh hartanya? Tidak ada. Ini bukan dongeng, ini pernah ada. Pernah ada orang seperti ini. Umar menginfakkan setengah hartanya, imannya belum sampai seperti Abu Bakar. Zaman sekarang tidak. Bagaimana kisah Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf tatkala dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf meninggalkan kota Mekah dengan seluruh hartanya, pedagang besar tiba-tiba miskin mendadak, meninggalkan seluruh hartanya demi Allah dan Rasul. Tatkala sampai di Madinah, Rasulullah SAW saudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, saya termasuk penduduk kota Madinah yang kaya. Ini hartaku setengahnya untukmu dan setengahnya untukku. Subhanallah. Siapa yang bisa bagi hartanya? Bagi dua. Ada di antara antum yang pernah dibagi hartanya? Karena saya di Madinah sudah 15 tahun, belum ada yang nawarin. Bayangkan, setengah harta. Bukan cuma itu. Dia mengatakan, saya punya istri lebih dari satu. Lihat mana yang kau sukai, saya ceraikan. Kalau sudah habis masa iddahnya, ambillah. Ya, ini kayak dongeng ceritanya. Kayak dongeng. Guru saya pernah waktu di Madinah cerita, sekarang orang-orang bertanya, di manakah pergi kaum Ansor yang bagi hartanya setengah? Di mana mereka? Kita cari-cari nggak ketemu. Sudah 15 tahun saya nggak pernah ketemu. Kata guru saya, mereka sudah pergi bersama perginya orang-orang muhajirin yang tidak pernah minta-minta.
Siapa kaum Muhajirin? Abdurrahman bin Auf. Tatkala ditawarkan setengah hartanya, dia tidak menerima. Mereka yang menginfakkan setengah hartanya telah pergi dengan orang yang telah dikasih tidak mau. Kenapa ingin menjaga harga diri? Tapi para hadirin yang telah ini sekedar sebagian contoh dan masih banyak contoh bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana pengorbanan para sahabat. Ya, yang kalau kita tidak datang kepada kita dengan riwayat yang sahih, kita katakan itu hanya dongeng untuk menyemangati kita. Namun ternyata itu bukan dongeng, diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, kita tidak akan bicarakan para sahabat secara umum ada kesempatan kali ini, tapi kita akan bahas tentang sahabat yang baik. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu hadhihi ummah ba'da nabiyha Abu Bakar." Umat orang yang paling terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah siapa? Abu Bakar. Rasulullah SAW mengatakan, "Ittadu billadaini min ba'di, Abi Bakr wa Umar." Ikutlah dengan dua orang setelah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW mengatakan, "Abu Bakar fil jannah." Rasulullah SAW sebutkan 10 orang al-mubasysyirin al-ashra al-mubasysyirin fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga. Siapa itu 10 orang? Siapa yang hafal saya kasih hadiah? Katakan. Masya Allah. Sebutin. Terus. Tunggu dulu, biar ngomong dulu. Ngomong ada yang tahu nggak? Ini ada yang tahu. Ngomong yang hafal siapa? 10 orang. Masuk surga. Ada ngomong yang hafal? 1. Siapa lagi? Yang hafal lagi selain beliau siapa? Ngomong, katanya Salafi. Siapa yang hafal 10 orang sahabat yang masuk surga? Cuma 1 orang? 2 orang, Masya Allah. Ada lagi? 3 orang, Masya Allah. Ini anak-anak aja. Kalau ngomong hadiahnya terlalu banyak. Siapa 10 orang? Terus Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Siapa? Siapa? Sudah 5, Masya Allah, terus setengah. Nanti hadiahnya setengah insya Allah. Ayo coba ngomong, mana tadi yang bilang aku bisa? Saya sebutin. Nah, dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas, terus? Zubair Awwam. Talha. Sudah bantu-bantu dapat. Talha, terus siapa lagi? Siapa lagi? Abu Ubaid bin Jarrah. Satunya di berapa? Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Intinya Rasulullah SAW waktu menyebutkan 10 orang masuk surga, yang pertama Rasulullah SAW sebutkan siapa? Abu Bakar di surga. Abu Bakar di surga. Abu Bakar di surga. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dengan kesepakatan para ulama, dialah orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Dialah orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Lelaki pertama masuk Islam ada khilaf, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Abu Bakar. Namun kalau yang dewasa pertama kali masuk Islam, semua sepakat itu adalah Abu Bakar. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, seluruh orang yang masuk Islam dewasa, maka pahalanya mengalir kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik, kemudian diikuti, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Bayangkan betapa banyak pahala yang mengalir kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu diberi gelar dengan As-Siddiq. Dan banyak dalil yang menunjukkan beliau diberi gelar dengan As-Siddiq. Di antaranya, suatu hari Rasulullah SAW naik di atas Gunung Uhud. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, bersama Umar dan Utsman. Tiba-tiba irtajafa Uhud, tiba-tiba Gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah SAW berkata, "Uskun ya Uhud, wahai Gunung Uhud, tenanglah engkau. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Gunung Uhud, diamlah engkau, sungguhnya yang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Dan benar, ternyata Umar terbunuh mati syahid, Utsman juga terbunuh mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'aradtu hadzal amr ala ahadin illa kana minhu kabwa." Al-Qur'an, "Illa ma kana min Abi Bakar." Tidaklah aku menawarkan agama Islam kepada seorang pun kecuali akan timbul keraguan darinya. Tidak ada yang langsung terima. Ada yang mikir-mikir dulu, gitu. Tidak ada yang langsung
Saya beriman, tidak ada. Kecuali Abu Bakar. Semua orang yang ditawarkan Islam oleh Nabi SAW semuanya ada keraguan, tidak langsung bisa terima. Meskipun terima mungkin belakangan. Yang menerima langsung cuma siapa? Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Umur mereka sebaya, beda cuma 2 tahun, lebih muda Abu Bakar. Jadi namanya teman dekat. Abu Bakar mengetahui betul siapa teman dekatnya Muhammad SAW. Sehingga tatkala sahabatnya ngaku sebagai Nabi, langsung dia beriman. Karena dia sudah kenal Muhammad sejak lama. Teman dekatnya. Istilah kita teman curhatnya, kira-kira demikian. Jadi tahu betul siapa Muhammad SAW. Dan keutamaan Abu Bakar sangat-sangat banyak. Oleh karenanya, para ulama menulis tentang fadailu Abi Bakar. Di antaranya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bab tentang keutamaan Abu Bakar. Demikian juga para ulama menulis buku-buku khusus tentang keutamaan Abu Bakar. Baik, kita mulai menyebutkan keutamaan Abu Bakar tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan 3 ayat yang berkaitan dengan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada Mistah, ya. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah mereka yang memiliki kelapangan dan memiliki keutamaan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat ini turun tentang kisah Abu Bakar tatkala Mistah, ya, yang biasanya dia orang miskin, Mistah radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah orang yang pernah ikut perang Badar, namun dia melakukan kesalahan. Dia termasuk orang-orang di antara 3 orang yang menuduh Aisyah sebagai pezina dalam kisah Hadisatul Ifk. Dia termasuk 3 orang yang menuduh Aisyah berzina, dan ini menjadikan Abu Bakar marah. Kenapa? Karena selama ini Abu Bakar yang memberi nafkah kepada Mistah. Seakan-akan kenapa air susu dibalas dengan air tuba. Selama ini dia beri nafkah kepada Mistah, ternyata Mistah berbuat membalas keburukan kepada Abu Bakar, menuduh putrinya Abu Bakar berzina. Maka Abu Bakar pun marah tatkala turun ayat membela Aisyah bahwasanya Aisyah tidak berzina, maka Abu Bakar pun marah dan memberhentikan pemberian infak kepada Mistah. Maka Allah tegur Abu Bakar. Allah mengatakan, "Wal ya'fu wal yasfahu," hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Maka langsung Abu Bakar mengatakan, "Iya, saya mengampuni." Maka Abu Bakar pun mengembalikan lagi pemberian yang selama ini diberikan kepada Mistah. Ini dalil bahwasanya Abu Bakar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia memaafkan? Dia memaafkan dan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang berkaitan dengan Abu Bakar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujannabuhal atqa," Allah akan menjauhkan neraka jahanam dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ini? Ayat ini turun terhadap Abu Bakar. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang bertakwa tersebut, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Itu seorang yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk membersihkan jiwanya. Di sini Allah mentazkiyah Abu Bakar. Bahwa si Abu Bakar mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak bukan untuk riya, bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, tapi untuk mensucikan apa? Dirinya. Tujuannya apa? Kata Allah, "Ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Abu Bakar membantu orang-orang tersebut bukan karena balas budi, sama sekali bukan. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Namun dia melakukan bantuan tersebut karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkaitan tentang kaum muslimin yang miskin, para budak-budak yang disiksa di Mekah. Di antaranya Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Disiksa dengan siksaan yang pedih, diletakkan batu di atas dadanya, dijemur di bawah terik matahari. Dikatakan supaya untuk mengucapkan kesyirikan, namun Bilal bikin jengkel mereka. Kata Bilal, "Ahadun ahad," yang Maha Esa dan Maha Esa. Mereka mau Bilal mengucapkan kalimat syirik, Bilal malah mengatakan apa? Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Sehingga semakin disiksa. Anak-anak datang kemudian mengarah Bilal, ditarik di atas pasir, di tanah, mengarah mengelilingi kota Mekah. Rasulullah SAW kasihan lihat Bilal dan lihat para sahabat yang lain disiksa.
budak-budak yang lain disiksa. Rasulullah SAW tidak punya uang, tidak punya harta. Maka Rasulullah SAW pun mendatangi Abu Bakar. Rasulullah SAW Abu Bakar kaya raya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan hartanya, dia beli budak tersebut, kalau nggak salah 20 budak. Di antaranya Bilal dibebaskan. Sampai ayahnya Abu Quhafa menegur Abu Bakar, kalau kau ingin membebaskan budak, inilah budak-budak yang kuat, supaya mereka bisa menjadi penolongmu di kemudian hari. Kenapa kau beli budak-budak yang lemah seperti Bilal dan yang lain? Ya, Abu Bakar mengatakan dia ingin mencari siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ya merupakan pujian yang luar biasa terhadap Abu Bakar. Ya, karena Allah mengatakan wa sayujannabuhal atqa, Allah akan menjauhkan diri neraka Jahannam, itu orang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang telah mengeluarkan hartanya dalam rangka mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia tidak mengeluarkan uang atau harta dalam rangka balas budi. Tidak ada yang dia balas budi kepada seorang budi, tidak punya utang budi sama Bilal. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Akan tapi karena hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan Allah dia akan ridha. Ini janji Allah kepada Abu Bakar. Abu Bakar akan ridha di akhirat. Artinya surga dijanjikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala. Di antara ayat yang berkaitan dengan Abu Bakar adalah kisah tatkala Abu Bakar berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin Subhanahu wa taala, kisah hijrah Nabi ini kisah yang sangat luar biasa. Dan semuanya berkaitan dengan keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Rasulullah SAW waktu itu mendahulukan para sahabat yang lain berhijrah. Mulailah para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Madinah, baik perorangan, baik per kelompok-kelompok, baik per keluarga. Mulailah kota Mekah mulai sepi. Namun Abu Bakar ingin berhijrah, Rasulullah SAW suruh sahabat jangan dulu. Kenapa? Belum diperintahkan. Dan Rasulullah SAW ingin Abu Bakar menemani siapa? Nabi SAW. Maka Abu Bakar ingin berhijrah dulu, Rasulullah SAW mengatakan jangan dulu. Sampai akhirnya di siang hari Rasulullah SAW pun datang dalam kondisi menutup wajahnya, datang di siang bolong ke rumah Abu Bakar, kemudian mengajak Abu Bakar untuk berhijrah. Dan disebutkan waktu Rasulullah mengatakan kau menemaniku dalam berhijrah, maka Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar pun menangis. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya baru tahu ada orang sakit gembira menangis baru kali itu. Waktu lihat ayahnya siapa? Ayahnya Abu Bakar menangis gara-gara diajak hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta, satu untuk Abu Bakar, satu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan saya bayar. Kata Abu Bakar, tidak perlu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, saya bayar. Padahal Abu Bakar ingin menghadiahkan kepada siapa? Dan kata para ulama, Rasulullah SAW tahu hijrah itu adalah ibadah yang mulia, maka dia ingin hijrah dengan duitnya sendiri. Sampai Abu Bakar tawarkan unta, dia tidak mau. Dia mau bayar, tidak mau gratisan. Kenapa? Karena dia ingin beribadah dengan apa? Duitnya sendiri. Rasulullah SAW. Maka mereka pun persiapan, disiapkanlah makanan. Aisyah radhiyallahu taala di rumah itu ada siapa? Ada Aisyah, ada Asma binti Abi Bakar, putri-putrinya Allah. Maka disiapkanlah makanan dan minuman. Tatkala itu buru-buru, tidak ada tali untuk mengikat makanan dan minuman. Maka Asma binti Abi Bakar melepaskan nitoknya. Nitoknya itu semacam tali yang untuk mengikat pinggang supaya seorang wanita giat dalam bekerja. Ya. Kemudian dilepaskan ikat pinggangnya. Kemudian dia gunakan untuk mengikat makanan atau minuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Asma diberi gelar dengan Zatu Nitaqain, seorang yang memiliki 2 tali. Kenapa tali yang ada di bajunya digunakan untuk mengikat makanan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini menjadi kisah atau peristiwa yang legendaris. Sampai Asma diberi gelar dengan apa? Zatu Nitaqain. Kenapa? Karena dia punya jasa, meskipun hanya untuk mengikat makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berangkatlah mereka Mekah menuju Madinah. Jalurnya adalah jalur utara karena Madinah berada di utara kota Mekah. Namun Rasulullah SAW tatkala berhijrah, Rasulullah SAW pergi ke selatan dulu untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Kemudian Rasulullah SAW mampir ke sebuah jabal, goa namanya Goa Thawr, di Jabal Thawr. Selama 3 hari 3 malam. Rasulullah SAW masang strategi. Maka Rasulullah SAW berjalan, bekas tapak jalan kaki Nabi SAW ditutupi dengan gembalaan kambing yang dibawa oleh Amir bin Fuhair. Amir bin Fuhair ini adalah budaknya Abu Bakar. Jadi apa dia bawa gembala kambing supaya bekas jejak Nabi apa? Hilang.
Ini siapa? Ini dari rumahnya Abu Bakar. Kemudian datang Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar, datang untuk beri kabar dari Mekah apa yang dibicarakan terjadi di Mekah, datang menuju Nabi setiap hari. Ini juga putranya Abu Bakar. Yang menemani Nabi siapa? Abu Bakar radhiyallahu. Maka saya katakan peristiwa hijrah itu semuanya dari rumah siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya Allah puji Abu Bakar. Kata Allah, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Kalau kalian tidak menolong Muhammad, sungguh Allah telah menolong Muhammad. Bagaimana cara Allah telah menolong Muhammad? Kata Allah, "Faqad nasarahu Allah." Idz akhrajahu alladziina kafaru. Tatkala orang-orang kafir mengusir Nabi Muhammad SAW, "Tsaniya tsnaini huma fil ghar." Idz yaqulu li sahibihi la tahzan. Dialah Muhammad orang kedua yang berkata kepada temannya. Tatkala mereka berdua dalam goa. Idz yaqulu li sahibihi, tatkala dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau sedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Jadi Allah menyebutkan di antara bentuk pertolongan Allah kepada Muhammad, Allah menjadikan Abu Bakar menemani Nabi dalam berhijrah. Ini perjalanan maut. Bayangkan Rasulullah SAW minta ditemani oleh Abu Bakar dalam perjalanan hidup dan mati. Karena ada sayembara kali itu. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad atau Abu Bakar akan mendapatkan 100 ekor unta. Orang-orang berlomba-lomba untuk menangkap Nabi Muhammad SAW atau Abu Bakar hidup atau mati. Sampai-sampai tatkala musuh orang-orang musyrikin sampai di mulut gua, pasukan di mulut gua. Tiba-tiba Abu Bakar melihat mereka, Abu Bakar ketakutan, mereka sudah berada di mulut gua. Abu Bakar berkata, "Lau anna ahadahum absara ila tahta qadamaihi la absara." Wahai Muhammad, ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka nengok ke bawah, mereka akan lihat kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La tahzan, jangan sedih wahai Abu Bakar." Kata Rasulullah SAW, "Ma ya Abu Bakr, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang Allah yang ketiga? Kalau dua orang itu bersama Allah, maka tidak akan celaka. Maka benar Allah menyelamatkan mereka. Inilah ya ayat-ayat yang berkaitan dengan Abu Bakar yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang menunjukkan mulianya Abu Bakar dan juga dijaminnya Abu Bakar dalam surga, ya. Dan Allah akan menjadikan Abu Bakar ridha, senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda. Sungguh dia akan ridha, artinya dia suka dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun dalil-dalil tentang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Abu Bakar maka sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW waktu sakit, siapa yang jadi imam? Abu Bakar. Sampai waktu itu Aisyah tidak ingin bapaknya jadi imam. Kenapa? Karena bapaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala adalah orang yang mudah menangis. Zaman dulu nggak pakai mic, ya, kalau nangis suaranya kedengaran. Maka Aisyah melarang, jangan bapakku jadi apa? Imam. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Kenapa? Abu Bakar orang yang mudah menangis. Hatinya sangat lembut. Kalau jadi imam pasti menangis. Ya. Kalau sebagian kita jadi imam, anak-anak menangis di belakang. Ramai. Saya pernah sholat di satu masjid sunnah. Kebetulan saya ada orang bawa anak. Pada dulu imamnya lama banget. Padahal sholat Isya atau sholat maghrib yang seharusnya tidak biasa, ya lama sekali. Setelah lama nanya marah-marah, "Bi, tadi lama sekali." Kata abinya, "Enggak, nah itu sebenarnya enggak lama kok, bener loh, Bi, lama sekali." Sampai debat sama. Jadi bapaknya mau tenaga, tapi anaknya nggak bisa tadi. Memang saya pun capek, bagaimana kecil. Oleh karena imam lihatnya juga kondisi apa? Dikaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau jadi imam pasti menangis. Dan Aisyah tidak ingin bapaknya menangis setelah imam karena orang mungkin di belakang tidak bisa mendengar dengan baik. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh Abu Bakar menjadi apa? Imam. Subhanallah, ada imam di Masjid Nabawi pada Rasulullah SAW belum meninggal dunia. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini isyarat bahwasanya Rasulullah SAW kalau meninggal menjadi penerusnya siapa? Abu Bakar. Ini isyarat dari Nabi SAW. Di antara dalil tentang keutamaan Abu Bakar dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman." Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian tadi pagi ini? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah." Pertanyaan berikutnya, ya. Man at'ama minkumul yawma miskina. Siapa di antara kalian yang beri makan kepada fakir miskin pada hari ini? Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Man tabi'a minkumul yawma janazah." Siapa yang mengunjungi jenazah pada hari ini? Melayat jenazah. Kata Abu Bakar, "Ana ya Rasul." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Man ada
yawma maridah? Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Subhanallah. Kalau kita siapa yang puasa hari ini? Yang masalah yang lain. Siapa yang jenguk orang sakit? Jadi sekarang betulan. Siapa yang jenguk orang sakit hari ini? Sekarang seandainya ini pertanyaan ditujukan kepada kita. Siapa yang hari ini tadi pagi puasa? Ada tidak angkat tangan? Enggak ada. Siapa yang hari ini kasih makan fakir miskin? Saya Ustaz, kenapa? Anak saya miskin semua. Dia sendiri kasih makan. Siapa yang hari ini melayat jenazah? Enggak ada juga. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Enggak ada. Ada atau tidak? Satu aja enggak ada. Bagaimana mengumpulkan manfaat seluruhnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'na alam ri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah 4 perkara ini berkumpul pada seorang lagi kecuali masuk surga. Allah akan dia masuk surga. Tapi para hadirin terus subhanallah, di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi sebagaimana kita isyaratkan adalah As-Siddiq. Gelar As-Siddiq. Saya bacakan hadis yang menakjubkan ya tentang kisah Abu Bakar dan Umar dalam Sahih Bukhari ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda berkata, "Kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku sedang duduk bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Id aqbala Abu Bakr akhidan bi tarfi thawbihi hatta abda an rukbatihi." Tiba-tiba datang Abu Bakar sambil memegang ujung bajunya, berjalan dengan cepat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai lututnya kelihatan. Saking terburu-buru menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat ketika Abu Bakar datang. Kata Rasulullah SAW, "Amma sahibukum faqad ghamma." Bahwasanya sahabat kalian ini yang akan datang ini sedang berada dalam perkara yang sulit. Fasallama wa qala. Kemudian Abu Bakar memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bercerita, curhat Abu Bakar. Dia dapat perasaan. Kata Abu Bakar, "Inni kana baini wa baina Ibn Khattab syai'un." Ya Rasulullah, telah terjadi masalah antara saya dengan Umar. Abu Bakar manusia sangat mulia, Umar juga manusia sangat mulia. Namun namanya persahabatan terkadang ada terjadi mungkin salah paham dan macam-macam. Maka Abu Bakar mengatakan, sungguhnya terjadi sesuatu masalah antara saya dengan Umar. Fa asraqtu ilaihi, maka aku terburu-buru mengucapkan perkataan yang kasar kepada Umar. Tsumma nadimtu, kemudian saya pun menyesal. Fa sa'altuhu an yaghfira li, fa aba alaihi, maka saya pun minta kepada Umar, ya Umar maafkan saya. Umar tidak mau maafkan saya. Ingat, tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah SAW. Namun kesalahan sahabat sangat sedikit dibandingkan dengan lautan kebaikan mereka. Baik, kata Abu Bakar, saya terlanjur ngomong kasar, akhirnya saya menyesal. Saya pun minta maaf sama Umar, Umar tidak memaafkan saya. Fa'aqbaltu ilaika, maka saya pun datang kepada engkau, wahai. Jadi Umar tidak maafkan Abu Bakar gelisah. Kenapa? Teman dekatnya. Minta maaf dari dia maaf, dia pun gelisah lagi kemana? Curhat kepada Rasulullah SAW. Dia ingin Umar maafkan dia. Abu Bakar ingin Umar maafkan apa? Dia. Lihat, perkaranya bukan Abu Bakar salah, belum tentu dia salah. Cuma dia terlanjur cepat berkata kasar kepada siapa? Umar. Yang seharusnya Abu Bakar menyesal, seharusnya tidak perlu berkata kasar meskipun dalam kebenaran. Kenapa? Itu sahabat Umar. Maka kalau terlanjur mengucapkan kata kasar, dia minta maaf. Ternyata Umar tidak mau maafkan, maka dia pun mengeluh kepada Nabi, curhat. Kenapa? Membiasakan dirinya, sahabatnya tidak mau maafkan. Sahabat dekat Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar." Salasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar." Seakan-akan dia mengatakan, meskipun Umar tidak maafkan tidak jadi masalah. Seakan-akan demikian. Sampai 3 kali Rasulullah SAW sebutkan supaya menenangkan sahabatnya siapa? Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. 3 kali Rasulullah sebutkan. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Kita mati. 3 kali Rasulullah sebutkan. Mau Umar tidak maafkan, mau siapa tidak maafkan, tidak jadi masalah.
Nabi SAW. Fasa'ala asamma Abu Bakr, maka dia bertanya kepada keluarga Abu Bakar, apakah ada Abu Bakar? Faqalu la. Kata mereka tidak ada. Akhirnya Umar pergi menuju Nabi. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama. Maka Umar pun datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada Abu Bakar di situ. Dan berisalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasulullah SAW lihat Umar, kata perawi hadis siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, faja'ala wajhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar hatta asfaqa Abu Bakr. Maka Rasulullah SAW lihat Umar, Rasulullah SAW wajahnya berubah, jengkel sama Umar. Kenapa? Karena Umar tidak mau maafkan sahabatnya. Bayangkan Rasulullah SAW jengkel gara-gara Umar tidak mau maafkan siapa? Abu Bakar. Sampai Abu Bakar tatkala melihat wajah Nabi yang marah kepada Umar, Abu Bakar kasihan sama Umar. Abu Bakar kasihan sama Umar. Disebut dalam hadis, fajasa ala rukbatayhi. Maka Abu Bakar segera meletakkan berdiri di atas lututnya, kedua lututnya. Kasihan sama Umar. Faqala, maka Abu Bakar berusaha bela Umar. Bayangkan sekarang Abu Bakar bela siapa? Bela Umar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlam. Ya Rasulullah, saya yang salah bukan dia, ya Rasulullah. Supaya Abu Bakar maafkan, supaya Rasulullah SAW maafkan siapa? Maafkan Umar. Itu bayangkan bagaimana ini kisah menakjubkan. Kata Abu Bakar dua kali, wallahi ana kuntu adlam ya Rasulullah. Saya yang salah ya Rasulullah, saya yang salah ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam membela Abu Bakar. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu "Inna Allah ba'athani ilaikum faqultum kadzab." Wa qala Abu Bakr sadaq. Tatkala Allah mengutusku kepada kalian, wahai para sahabatku Umar dan yang lain, kalian semua mengatakan Muhammad pendusta. Adapun Abu Bakar langsung mengatakan Muhammad benar. Tadi saya sebutkan isyarat tentang sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma aradtu hadzal amr ala ahadin illa kana minhu kabwan." Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali semuanya bimbang, tidak langsung terima. Illa makana min Abi Bakar, kecuali Abu Bakar langsung apa? Terima. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan, saya dulu diutus oleh Allah kepada kalian, kalian semua mengatakan Muhammad pendusta, kecuali Abu Bakar mengatakan Muhammad adalah benar. Wa wasani bi nafsihi wa malihi, dan Abu Bakar telah menolong saya dengan jiwanya, dengan hartanya. Fa hal antum tariki li sahibi, maukah kalian tinggalkan, jangan ganggu sahabatku, kata Nabi SAW. Jangan ganggu sahabatku. Kata Abu Darda, fama udhiya ba'da, setelah itu Abu Bakar tidak ada yang diganggu lagi. Jadi jelas-jelas Rasulullah SAW bela siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar luar biasa keutamaan. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah ittakhadha Ibrahima khalila. Inna Allah ittakhadha Ibrahima khalila. Inna Allah ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Semuanya Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah. Dalam ayat Allah mengatakan, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan kekasih itu tingkat yang paling tinggi dalam kecintaan. Jadi Allah sangat mencintai siapa? Ibrahim. Sebagaimana Allah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada nabi-nabi yang telah mencapai derajat khalil kecuali Ibrahim dan Muhammad SAW. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalilan." Kalau saya boleh mengambil kekasih selain Allah dari umatku, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakinnahu, ya, akan tapi Abu Bakar akhi wa sahibi, adalah saudaraku dan sahabatku, tidak sampai pada derajat apa? Khalil. Karena Rasulullah SAW dilarang, ya, untuk mengambil kekasih yang sangat dalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Rasulullah SAW, kalau boleh saya mengambil kekasih, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Oleh karena Amr bin As radhiyallahu anhu, kalau nggak salah dalam perang Zatul Salasil, Rasulullah SAW mengirim dia sebagai pemimpin waktu itu. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Abu Bakar, Aisyah. Kata Rasulullah SAW, siapa? Aisyah. Yang paling aku cintai Aisyah. Kemudian Amr bin As berkata, "Wa minar rijal, lelaki yang paling kau cintai?" Kata Rasulullah SAW, "Abuha, ayahnya." "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian Umar. "Tsumma man ya Rasulullah?" Kemudian Utsman dan seterusnya. Amr bin As berharap disebutin namanya. Namun tidak disebut-sebut. Kata para ulama, ini kenapa akhlak Nabi SAW. Nabi mengesankan seakan-akan Amr itu paling dia cintai. Maka Amr ingin tahu apakah benar awal Nabi sangat cinta pada dia. Kenapa? Ini akhlak Nabi. Jadi semua orang merasa dicintai oleh siapa? Nabi. Waktu ditanya ternyata bukan. Dia paling dicintai siapa?
saking indahnya akhlak dia, seakan-akan orang tersebut merasa dia yang paling dicintai oleh siapa? Rasulullah SAW. Maka tatkala ditanya, wa minar rijal, siapa lagi yang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Abuha, yaitu ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang manfaat harta Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakr. SAW berkata, tidak ada harta yang bermanfaat sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Perhatikan di sini. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berinfak di awal Islam. Kalau sekarang ada orang infak triliun, mungkin manfaat, tetapi tidak sebagaimana infak sedikit di awal Islam. Karena infak sedikit tersebut di awal Islam berkaitan dengan berkelanjutannya Islam atau berhentinya. Oleh karenanya, harta Abu Bakar sangat bernilai. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang bermanfaat seperti manfaatnya harta siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar berinfak di saat-saat awal Islam. Maka antum harus paham kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. "Law anna ahadakum mithla wallahi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. "Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kalau salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan infaknya seorang sahabat meskipun hanya 2 genggam gandum atau 2 genggam korma, bahkan tidak akan menyamai dengan 1 genggam korma atau 1 genggam gandum. Kenapa infaknya para sahabat di awal Islam? Islam masih belum jelas berkembang atau tidak. Adapun orang-orang sekarang berinfak Islam tetap jalan. Oleh karena kita bisa bayangkan bahwasanya manfaat infak para sahabat di awal-awal Islam sangat luar biasa. Maka jelas Nabi mengatakan, seandainya kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud dan infakkan, tidak akan sama dengan infaknya Abu Bakar. Meskipun hanya segenggam apa? Korma atau segenggam gandum. Kenapa infak Abu Bakar di awal-awal Islam? Islam belum berkembang. Islam belum jaya. Islam masih, para sahabat masih disiksa tatkala itu. Bila disiksa, masih ragu apakah kalau kita, makanya subhanallah, sebagian orang mengatakan, "Ustaz, Allah tidak ada." Kenapa? Coba saya jadi sahabat, Ustaz. Nah, kalau ente hidup di zaman Nabi mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Benar. Atau mungkin hidup di zaman Nabi jadi pengikut Nabi, godanya luar biasa. Disiksa dulu, itu pun disiksa daripada saya mengikuti Abu Jahal. Tidak mudah. Tidak mudah. Oleh karena itu tahu bagaimana imannya para sahabat. Mereka perhatikan Allah Subhanahu wa taala, inilah pujian Nabi. Waktu Nabi memuji Abu Bakar, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidaklah bermanfaat harta sebagaimana hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mendengar pernyataan tersebut, beliau menangis. Wa qala, kemudian dia mengatakan, "Hal ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Bukankah saya dan harta saya kecuali untuk engkau Rasulullah SAW. Nangis. Tidak disebarin di Facebook. Bangga, bahkan dia menangis. Nah, mengatakan memang harta saya dan diri saya, harta saya buat engkau. Tatkala berlomba-lomba sedekah, Umar mengatakan Abu Bakar selalu mengalahkan saya. Kali ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Maka dia bersedekah dengan setengah hartanya. Ternyata Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Kalah lagi. Subhanallah. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Suatu hari disebutkan Nabi SAW tatkala sedang tawaf di Ka'bah diganggu oleh orang-orang musyrikin. Maka Abu Bakar tidak tega melihat gangguan orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW. Maka datanglah Abu Bakar membela Nabi SAW. Maka datanglah Utbah bin Rabi'ah kemudian memukul Abu Bakar dengan 2 sendalnya, mungkin dari kayu atau dari apa, sangat keras, memukul wajah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sampai tidak diketahui mana hidungnya dari wajahnya, saking berlumuran darah. Terlalu banyak darah yang mengenai wajah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun pingsan, kemudian dibawa ke rumahnya
Tatkala Abu Bakar pertama kali sadar, dia berkata, "Ma fa'ala Rasulullah SAW." Bagaimana kondisi Nabi? Itu yang dia pikirkan. Dia adalah membela Abu Bakar, membela Nabi SAW di tengah kerumunan orang-orang musyrikin, dipukul sampai pingsan belum mereka. Begitu sadar pernyataan pertama, bagaimana kondisi Rasulullah SAW. Sampai akhirnya dibawa kepada Nabi SAW, maka Abu Bakar pun tenang tatkala melihat Rasulullah SAW dalam kondisi selamat. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga disebutkan tentang waraknya Abu Bakar radhiyallahu taala dalam banyak riwayat. Abu Bakar adalah seorang yang sangat warak. Di antaranya dia memiliki seorang budak. Dan budak itu bekerja, di antara hasil kerjanya diberikan kepada majikannya Abu Bakar radhiyallahu taala. Suatu hari budak tersebut membawa makanan diberikan kepada Abu Bakar. Setelah Abu Bakar makan makanan tersebut, budaknya berkata, "Ya tuanku, wahai Abu Bakar, makanan tadi yang kau makan adalah hasil saya pernah pura-pura jadi dukun waktu itu. Padahal saya bukan dukun, saya nipu orang." Maka Abu Bakar pun memasukkan jarinya memuntahkan apa yang sudah dia makan. Dia tidak mau masuk dalam mulutnya perkara yang haram ataupun syubhat. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum suwar min al-Qur'an. Para salaf dahulu mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka Al-Quran. Bahwasanya cinta kepada Abu Bakar dan Umar adalah akidah yang sangat penting. Sampai para salaf dulu mengajarkan bagaimana anak-anaknya bisa cinta sama Abu Bakar dan Umar. Antum pun demikian. Ceritakan kepada anak-anak antum tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar, tentang perjuangan Abu Bakar dan Umar. Karena itu adalah agama. Mencintai Abu Bakar dan Umar adalah agama. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Sesungguhnya seorang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai. Anas bin Malik, dan dia seorang sahabat yang 9 tahun 10 tahun jadi pembantu Nabi SAW. Maka dia berkata apa? Tatkala mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang dia cintai, kata Anas, "Fa inni uhibbun Nabi wa Abu Bakr wa Umar." Sungguhnya saya cinta kepada Nabi, dan saya cinta kepada Abu Bakar, dan saya cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'ma bi mithli ahlihim. Dan aku berharap pada hari kiamat kelak Allah akan membangkitkan aku bersama mereka, bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dengan kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Dan kita pun berharap kita dikumpulkan bersama Abu Bakar, dikumpulkan bersama Umar, karena kita cinta kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, inilah di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari sini kita tahu bagaimana bejatnya dan jahatnya orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka mentakwil atau memelintiri seluruh kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu di antara doa yang paling mereka agungkan, doa yang disebut dengan doa Sonamai Quraisy, doa tentang dua berhala orang Quraisy, yang isi doa tersebut, ya Allah laknatlah dua berhala Quraisy, itu Abu Bakar dan Umar. Ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga. Ya Allah, Allahumma khallidhuma finnar. Ya Allah kekalkanlah mereka berdua dalam masukkanlah mereka dalam neraka. Ya Allah kekalkanlah mereka berdua dalam neraka Jahannam. Dan ya Allah laknatlah orang-orang yang mencintai mereka berdua. Ini di antara doanya siapa? Orang-orang Syiah. Jadi berdoa agar Abu Bakar dan Umar dilaknat, Abu Bakar dan Umar dimasukkan dalam neraka, kekal dalam neraka Jahannam, dan di antaranya agar Allah melaknat orang-orang yang mencintai mereka berdua. Bahkan mereka mengatakan, barang siapa yang baca doa ini, maka seakan-akan dia telah berjihad bersama Nabi SAW. Pahalanya seperti pahala jihad. Bukan cuma sekali jihad, jihad bersama Nabi dalam jihad perang Badar, perang Uhud, dan perang Hunain. Dan seakan-akan dia telah melepaskan 1 juta anak panah. Ini pahalanya melaknat siapa? Kenapa? Karena mereka, Abu Bakar harus kafir bagi mereka. Kalau nggak kafir, agama Syiah nggak bisa jalan. Kenapa agama Syiah dibangun di atas bahwasanya imam mereka ada 12. Makanya mereka dinamakan dengan Syiah ini Asyariyah. Syiah 12 imam. Dan imam pertama mereka Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Abu Bakar keimamahannya sah setelah Nabi meninggal, maka buyarlah agama Syiah. Buyar.
Berarti imamnya ada 13. Oleh karenanya Abu Bakar harus kafir, Umar harus kafir, Utsman harus kafir. Supaya imam pertama siapa? Ali. Ini makanya ini antum harus tahu kenapa mereka selalu berusaha mengkafir-kafirkan para sahabat, di antaranya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena mereka dituduh telah merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib, dan mereka bertiga telah kafir karena merampas kepemimpinan siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan mereka, ini kedustaan mereka. Oleh karenanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar mereka tafsirkan dengan tafsir yang ngawur. Kalau kita katakan Abu Bakar rajin beribadah, kata mereka Abu Bakar itu pakai kalung isinya berhala. Jadi kalau dia sujud bukan sujud kepada Allah, sujud kepada berhala. Ini perkataan mereka dalam Abu Bakar dikatakan as-siddiq, kenapa? Bukan berarti membenarkan Nabi sebagai Nabi. Tapi Abu Bakar dikatakan as-siddiq membenarkan Muhammad sebagai penyihir. Kata mereka membenarkan Muhammad sebagai apa? Penyihir. Kemudian kenapa kita bilang Abu Bakar mengorbankan hartanya sampai menginfakkan seluruh hartanya? Kata mereka karena Abu Bakar ingin jadi pemimpin, penguasa setelah Muhammad SAW. Namanya orang berkampanye harus berkorban. Iya tidak? Nanti punya kampanye keluar duit dulu supaya jadi apa? Pemimpin. Jadi Abu Bakar sudah tahu kalau dia Muhammad meninggal maka dia akan menjadi penggantinya. Oleh sekarang dia jor-joran, habisin duitnya. Karena dia ingin Muhammad meninggal kemudian jadi apa? Penguasa. Ini perkataan mereka. Kurang ajar sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tahu semua ini berkonsekuensi bahwasanya Rasulullah SAW gagal dalam berdakwah. Bayangkan 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Waktu Rasulullah SAW meninggal seluruh sahabatnya kafir kecuali cuma 4. Berarti gagal dalam berdakwah. Dan ini juga konsekuensinya bahwasanya Al-Quran adalah buku bukan hudan wa nur, bukan petunjuk dan cahaya, tapi Al-Quran adalah kitab penyesatan. Kenapa? Al-Quran memuji-muji sahabat, Al-Quran memuji Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar di neraka jahanam. Berarti Al-Quran Allah ini menyesatkan kita. Kenapa Allah tidak tunjukkan dalam Al-Quran Abu Bakar di neraka? Kenapa Allah tidak sebut dalam Al-Quran para sahabat di neraka? Kok isinya pujian terus? Oleh karenanya orang Syiah tidak bisa terima Al-Quran isinya pujian terhadap siapa? Sahabat Abu Bakar. Oleh karenanya mereka ini sudah dirubah. Ini yang bikin para sahabat ini ayat seperti ini. Kenapa? Akidah mereka tidak sesuai dengan isi Al-Quran, sehingga mereka punya keyakinan Al-Quran itu sudah dirubah. Mereka para hadirin subhanahu wa ta'ala, inilah orang Syiah yang mereka berusaha memisahkan generasi sekarang dengan generasi sahabat. Sebuah bangsa kalau ingin maju, dia harus tahu cerita tentang pahlawan-pahlawannya. Diceritakan kepada anak generasi-generasi muda agar mereka semangat sebagai pahlawan, sebagaimana pahlawan-pahlawan yang dulu. Dan orang yang paling berjasa dalam Islam adalah para sahabat. Mereka yang telah berjuang demi menebarkan Islam sehingga tersebar di alam semesta ini. Nah, kalau sahabat jadi buruk, terus siapa yang mau dicontohi? Hilang tokoh-tokoh yang bisa membuat kita semangat. Kalau Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, para sahabat kafir, terus gimana? Siapa yang kita contohi? Rusaklah generasi ini. Rusaklah generasi. Karena ya para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan terus berusaha membela sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagaimana Rasulullah SAW membela siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan jangan pernah kita biarkan mereka untuk mencaci maki siapa? Abu Bakar. Antum bayangkan kalau antum biarkan Abu Bakar dicerca dan dimaki, apa yang harus antum katakan kalau ketemu dengan Nabi SAW di akhirat kelak? Kalian biarkan sahabatku dicaci dan dimaki, kalian biarkan sahabatku dikafir-kafirkan, sahabat ini dicintai oleh Nabi SAW. Bagi seorang yang memiliki jiwa Islam, maka dia tetap berusaha membela siapa? Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Demikian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan tentang keutamaan Abu Bakar. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Teman saya ditinggal suami sudah 4 bulan. Si istri pergi ke orang pintar yang punya ustaz. Si istri dikasih air putih dan disuruh motong ayam dan dibuang di kali sambil baca doa. Apakah itu sudah termasuk syirik akbar? Suruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau syirik akbar, mau syirik kecil, kalau dia bertobat kepada Allah maka tidak jadi
masalah. Karena saya tidak bisa menentukan ini syirik akbar, syirik kecil, karena tidak tahu bagaimana proses potongan ayam ditujukan kepada siapa, ya. Tapi dia, apakah ini dia tahu ini dia sudah tahu ini dukun atau belum? Kalau sudah tahu ini adalah dukun kemudian tak pergi, ini bisa syirik akbar. Intinya saya tidak tahu bagaimana kondisi sang wanita dan bagaimana proses penyembelihan ayam tersebut. Intinya ini adalah dosa, ya. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, ana masih belum merasa mendapat hujah yang tepat tentang sikap sebagai makmum saat pada sholat subuh di mana imamnya melakukan kunut. Bagaimana sikap yang lebih sahih, apakah harus ikut kunut atau diam saja? Saya sudah jelaskan bahwasanya masalah kunut adalah masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah. Dan sudah khilaf sejak zaman dahulu. Di antara sebab khilafnya adalah sebuah hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Kenapa? Karena ada perawi yang diperselisihkan. Kalau tidak salah namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Ada yang menyatakan perawi ini sihah, ada yang mengatakan perawi ini tidak sihah. Dan yang benar, hadis ini hadis yang lemah. Tapi sebagian ulama seperti Imam Nawawi mensahihkan hadis ini karena yang memandang perawi tersebut adalah sihah. Kemudian mereka juga berdalil dengan sebagiannya seperti dengan kias. Intinya, sebagian ulama berdalil dengan dalil yang dianggap sahih tentang disyariatkannya kunut subuh. Sehingga mazhab Syafi'i memandang kunut subuh hukumnya adalah disyariatkan. Demikian juga tidak salah sebagian mazhab Malikiyah memandang bahwasanya kunut subuh disyariatkan. Nah, menurut pendapat yang benar, kunut subuh tidak disyariatkan karena hadisnya lemah. Ini dipilih oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apakah Imam Ahmad sama mazhab Syafi'i berkelahi? Jawabannya tidak. Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan, dia sendiri yang berfatwa. Kalau Anda menjadi makmum di belakang orang yang kunut subuh, maka Anda juga ikut kunut. Yang bilang siapa? Imam Ahmad yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Kita ini hanya ikut Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Sementara yang di awal-awal mengucapkan tidak disyariatkan, dia sendiri yang mensyariatkan makmum ikut kunut kalau imamnya kunut. Di antara ulama yang menganggap kunut subuh tidak disyariatkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dia pula yang mengatakan kalau Anda jadi imam, kunut subuh bersama apa? Imam. Di antara ulama yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan ulama sekarang adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia pula yang menyatakan kalau Anda jadi makmum ikut kunut bersama imam. Paham? Demikian juga hamba yang lemah ini Firanda dia mengatakan bahwasanya kunut subuh juga tidak disyariatkan. Tapi kalau ente jadi makmum ikut kunut subuh. Paham? Terserah ente. Kalau tidak mau itu enggak apa-apa, urusan ente dengan Allah, bukan urusan saya. Saya sudah menyampaikan fatwa dari para ulama. Paham? Ini berbeda dengan perkara yang bukan khilafiyah. Contohnya, imamnya sholat subuh 3 rakaat. Ente jangan berdiri ikut rakaat ketiga. Kenapa? Karena ini bukan masalah khilaf, tidak ada dalilnya sama sekali, ini ngawur. Ente bilang subhanallah, subhanallah. Imamnya nekat naik, bilang aja subhanallah. Ente jangan ikut naik. Rakaat ketiga. Kenapa? Karena kunut subuh disepakati. Karena sholat subuh sepakat cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, kalau kunut subuh ini masalah ijtihadiyah. Nah, Anda sebagai makmum, karena Anda posisikan ini sebagai makmum, ikuti imam termasuk perkara ijtihadiyah. Karena para ulama menjelaskan, seandainya negara kita ini, tahu-tahu pemerintah mengatakan seluruh orang harus bermadzhab Syafi'i, masalah nikah madzhab Syafi'i, masalah cerai madzhab Syafi'i, masalah zakat madzhab Syafi'i, pokoknya seluruh madzhab Syafi'i. Kata para ulama, al-imam yarfa'ul khilaf. Ini masalah ijtihadiyah dan imam berhak menentukan mana yang dipilih. Maka antum sebagai rakyat ikut. Paham? Karena di antara tugas imam menyelesaikan apa? Perselisihan. Meskipun menurut kita pendapat itu tidak benar, tapi selama ini masalah khilafiyah, kita taat kepada imam. Berbeda kalau imam mengajak kemungkaran, maka tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada pemimpin dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Misalnya para pemerintah berisihat bahwasanya riba halal, tidak kita ikuti. Tapi seandainya pemerintah mengatakan wahai rakyatku seluruhnya harus kunut subuh, ini harus kunut subuh. Paham? Inilah namanya perkara ijtihadiyah yang memegang keputusan siapa? Imam. Nah, antum dalam skop kecil, antum sekarang menjadi makmum, ada imamnya. Dan antum sudah rela menjadikan diri ente sebagai apa? Makmum. Pas waktu kunut ente enggak rela. Saya mau keluar diri sebentar, enggak mau jadi makmum. Ini logikanya seperti itu. Paham? Jadi pendapat yang benar Allah alam bisawab. Saya tidak maksa. Pendapat yang benar bahwasanya seorang makmum tatkala jadi makmum selama imamnya masih melakukan perkara ijtihadiyah, maka dia ikut siapa? Imam.
Beda kalau masalah itu masalah yang sudah disepakati sesat misalnya. Contohnya imam naik rakaat ketiga maka jangan ikut. Paham? Seperti itu. Tapi kalau dia cuma kunut subuh ya. Yang fatwa tadi siapa? Imam Ahmad, kemudian Utsaimin, kemudian siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ustaz, haruskah kita bermadhab? Jawabannya tidak harus. Madhab itu, saya ingatkan, para ulama tidak pernah sengaja buat madhab, tidak pernah. Tapi madhab itu terjadi dengan sendirinya. Imam Malik, madhab yang pertama namanya madhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak pernah sengaja buat dia yang madhab, tidak pernah. Tetapi dia punya murid, di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, dan yang lainnya, Abu Yusuf. Kemudian berkembanglah metode pengajaran Abu Hanifah, maka muncullah namanya madhab Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, tinggal di kota Madinah, dia juga punya guru banyak. Ketemu dengan tabi'in dan yang belajar. Akhirnya dia mengarang buku dan dia punya pengajaran yang bagus, punya murid yang banyak. Maka murid-murid ini yang mengembangkan cara pengajaran Imam Malik, cara berpikir Imam Malik, maka muncullah namanya madhab apa? Malik. Tidak sengaja buat madhab. Setelah itu muncul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dari dua madrasah. Dia belajar di murid-muridnya Abu Hanifah, di antara gurunya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan dia belajar di muridnya Abu Hanifah dan dia belajar kepada Imam Malik. Maka dia bikin model baru namanya madhab apa? Syafi'i. Kemudian dia punya pengikut-pengikut banyak, muncullah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i muncul setelah Imam Syafi'i meninggal dunia. Paham? Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak cocok semua pada perkataan Imam Syafi'i, maka dia bikin madhab, bukan bikin madhab, maka dia punya metode pengajaran tersendiri, maka muncullah madhab Imam Ahmad. Jadi tidak pernah ada mereka sengaja buat apa? Madhab. Tapi itu sekedar seperti guru. Sekarang juga ada madhab contohnya. Ada orang belajar misalnya sama si Albani terus, cara berpikir, cara gaya, cuma akhirnya timbulah orang-orang seperti memperjuangkan pendapat Syekh Albani. Secara tidak langsung itu madhab Syekh Albani. Ada seorang belajar sama Ustaz, modelnya semua Ustaz itu semua. Ustaz bilang ini diikuti cara metode Ustaz, cara ini Ustaz, cara menterjemah Ustaz sama dia ikut Ustaz sebut. Saya tidak bermadhab, tapi ente madhab sama Ustaz sama saya. Paham? Dia mengatakan saya tidak fanatik sama madhab Syafi'i, benar. Ente tidak fanatik sama madhab Maliki, tapi ente fanatik sama Ustaz sama saja. Paham? Paham tidak? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang jelas tidak wajib bermadhab. Kenapa saya tidak berwajib bermadhab? Kalau Anda mengatakan wajib bermadhab, madhab mana? Sementara madhab bukan cuma 4. Di zamannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, banyak ulama dan banyak madhab-madhab yang lain. Ada namanya madhab Abu Thawr, ada namanya madhab Ats-Tsawri. Namun murid-murid mereka kurang perhatian sama gurunya, hilanglah ilmu mereka. Sehingga madhab tersebut dikatakan madhab yang telah hilang. Padahal dahulunya ada madhab Ishaq bin Rahuyah. Ini ulama-ulama yang setara dengan Imam Syafi'i. Namun mereka tidak berkembang, kenapa? Murid-muridnya tidak mengembangkan. Inilah kasihan kalau guru ditinggalkan sama apa? Murid. Tidak dikembangkan, ilmunya tidak terwarisi, sehingga yang jadi tersohor 4 madhab, padahal lebih daripada itu juga ada. Maka tidak bisa untuk mengatakan harus madhab ini. Madhab Syafi'i ada Imam madhab Ishaq bin Rahuyah, ada madhab Zahiriyah, ada madhab Abu Thawr, dan madhab yang lainnya. Tapi bagaimana dengan para sahabat yang sudah ada waktu Imam Syafi'i belum lahir? Mereka madhabnya apa? Mereka madhabnya apa? Kemudian kenyataannya para ulama tersebut, para imam madhab tidak pernah menyuruh orang harus bermadhab dengan madhab dia. Buktinya Imam Malik tidak pernah memaksa muridnya ikut madhab dia. Buktinya di antara muridnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bikin madhab, bukan bikin madhab baru, tapi keluar dari pemikiran gurunya, sehingga muncul madhab apa? Syafi'i. Apakah sesat Imam Syafi'i? Tidak. Apakah Imam Malik pernah maksa Imam Syafi'i harus ikut perkataannya semuanya? Enggak. Imam Malik yang berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahib hadzal qawl." Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh dibuang, ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena mereka sendiri tidak pernah memaksakan itu. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan murid-muridku kalian harus ikut aku seluruhnya? Enggak ada. Buktinya Imam Ahmad keluar bikin madhab baru. Ini menunjukkan para ulama tersebut tidak pernah berfanatis dan tidak pernah untuk menyuruh fanatik kepada mereka. Oleh karena kalau ada bertanya, apakah kita harus bermadhab? Jawabannya tidak harus. Apakah boleh bermadhab? Jawabannya boleh, karena madhab itu metode belajar. Paham? Entah ente bermadhab Syafi'i, namun jangan fanatik. Jadi boleh bermadhab, namun yang tidak boleh apa? Fanatik. Ente bermadhab Syafi'i silakan, bermadhab Maliki silakan, bermadhab Hanafi silakan, bermadhab Ahmad,
Hambali silakan, bermadzhab ustaz juga silakan. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Itu saja intinya. Jadi mazhab itu intinya metode apa? Belajar, metode memahami dalil, metode memahami Al-Quran, metode memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita di Universitas Islam Madinah kita diajarkan 4 mazhab. Maka kita terbiasa hidup pada pasal ini ada 4 pendapat, ada 5 pendapat, ada 20 pendapat. Kok di sini harus 1 pendapat? Paham? Terkadang kita kaget di sana di Madinah kita diajar 4 pendapat, di sini harus jadi 1 pendapat. Ini adalah salah satu bentuk dari fanatik. Karena orang kurang baca, karena kurang menelaah, sehingga dia tahu cuma 1 pendapat, padahal ada pendapat yang lain. Kalau Anda pilih pendapat tersebut silakan, tapi hargai yang lain, hargai yang lain. Bolehkah istri pergi keluar kota tempat anaknya bekerja, pergi sendiri dengan izin suami menginap beberapa hari? Bolehkah istri pergi umrah dengan rombongan tanpa mahram? Apa hukumnya jika tetap pergi umrah meskipun izin suami? Jadi tidaklah seorang wanita beriman bersafar, ya, masirata yawmin wa laila, dengan safar jaraknya sehari semalam, illa ma'adhi mahram, kecuali bersama mahram. Dengan pendapat yang benar bahwasanya, ya, wanita keluar dengan mahram hukumnya wajib, kecuali dalam kondisi darurat. Sebagian sahabiat dahulu mereka berhijrah tanpa mahram. Sebagian. Kenapa? Karena darurat. Karena darurat, dia tidak bisa beribadah di Mekah, sementara dia disiksa, maka dia pergi tanpa mahram. Ini dalam kondisi darurat. Saya katakan terkadang dalam kondisi darurat seorang wanita keluar tanpa mahram. Contoh, suaminya kerja di luar negeri, dia di rumah, kemudian dia sakit, harus berobat di luar kota. Siapa yang menemani? Tidak ada. Apa disuruh di rumah saja? Kita bilang silakan, tapi hati-hati. Ya, ini dalam kondisi darurat tidak mengapa bersama tanpa mahram. Tapi jangan menggampangkan masalah ini. Kalau tidak darurat maka jangan berusaha untuk bersama dengan mahram. Apalagi berhari-hari di luar kota tanpa mahram. Kejadian yang saya alami sendiri kalau musim haji atau musim umrah, ada sebagian wanita yang mereka berumrah atau berhaji tanpa mahram. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, mereka ngobrol ketawa-ketiwi sama lelaki yang lain. Sampai terjalin cinta kasih antara wanita dengan anak. Dan ini benar terjadi. Oleh karenanya kita katakan, ya, bersafar selama perjalanan safar maka harus dengan mahram, kecuali dalam kondisi darurat. Ini dalam kondisi apa? Darurat. Seperti ada seorang bertanya kepada saya begitu di Jambu kerja, Ustaz, istri saya di Indonesia, Ustaz. Terus istri saya mau datang, kamu nggak bisa temani? Nggak bisa, saya dilarang, nggak bisa, nggak keluar sistem. Ya sudah, tunggu aja, nggak bisa, Ustaz, saya bermaksiat nanti di sini. Ya udah, nggak bisa. Kenapa? Kita menolak maksiat yang lebih apa? Besar. Dia jemput di bandara saudara. Ini harus hukum asalnya haram. Tetapi karena menolak untuk yang besar, ini kasus per kasus, tidak semua kita tidak patokan siapa yang tidak, tapi ini kasus kasus masing-masing punya kondisi tersendiri. Pak Ustadz, sekarang fenomena kaum muda laki-laki yang membentuk grup jomblo yang pertemuannya setiap weekend, Jumat malam. Mereka yang memikirkan senang-senang dengan tidak memikirkan umur yang sudah tua. Akibatnya seharusnya nikah jadi tertunda. Para akhwat-akhwat pun seharusnya menikah jadi tertunda. Bagaimana secara syar'i? Gimana grup jomblo? Ini grup orang-orang yang dikasihani, orang-orang yang pedih menderita. Untuk kira tidak nikah atau menderita. Lihat orang bergandengan punya cewek, ente gila doang. Kalau grup ini dibuat dalam rangka motivasi memudahkan pernikahan, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau grup ini dibuat dalam rangka mencari pelarian supaya tidak menikah, maka ini grup yang tidak syar'i. Paham? Justru ini bertentangan dengan syariat-syariat menunjukkan harus segera menikah. Maka saya tidak tahu tujuan grup jomblo ini. Tadi akhwat-akhwat mengeluh, mereka menunggu nggak ada panggilan.
ini benar. Ente tidak akan bisa lari dari fitnah wanita. Mulai dari mana? Mau ketemu dengan laki-laki mandi seminggu sekali, besoknya 5 hari menderita. Kedua hari ketemu main-main, tapi setelah itu siapa yang selamat dari fitnah wanita zaman sekarang? Dia hafal semua wanita model apa saja ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Antum aja Facebook pilih-pilih teman, lihat dulu cantik atau tidak. Siapa yang menikah sekarang? Semua fitnah ada di HP. Terus ente tidak menjaga diri ente dengan menikah. Akhirnya ente akan bermaksiat terus. Makanya seorang kalau tidak bisa menikah, dia bukan puasa. Bahkan saya ingatkan, boleh membayar zakat kepada orang yang tidak menikah. Sehingga orang punya uang, orang kaya yang punya uang, kalau ada orang yang menikah, bantu dia, kasih uang zakat untuk beli mahar misalnya. Tidak mengapa, kita bantu dia, kita menjaga agamanya, jangan sampai dia terjerumus dalam hal yang diharamkan. Sampai jam berapa? 10 menit lagi. Tolong berikan contoh tata cara mandi janabah yang sesuai dengan syar'i dari awal sampai akhir. Saya belum bisa jadi aktornya. Tapi insya Allah ini coba supaya detail, coba di internet insya Allah di internet ada coba lihat di YouTube, cari tata cara mandi janabah yang syar'i dari awal, dari wudu kemudian basuh setelah mana kemudian. Tapi intinya mandi kalau sekedar kita ini mandi minimal, ada mandi yang top, ada mandi minimal. Mandi minimal kalau kita terburu-buru misalnya, maka kita bilang bismillah, kita ceburkan diri, berkumur-kumur keluar sudah sah. Ini mandi apa? Minimal. Ini mandi sini. Anak dan mantu saya mau memberangkatkan umroh untuk saya. Tapi kadang dan sering kalau kasih uang bulanan suka diungkit-ungkit. Lalu bagaimana? Apa harus saya tolak karena pasti ujung-ujungnya diungkit-ungkit? Ya, seragam. Kalau antum terima atau maafkan. Tapi kalau antum tidak terima juga, saya rasa lebih baik. Kenapa? Karena di antara sifat yang buruk adalah alman, mungkin. Bahkan sebenarnya berfatwa, kalau ada orang berikan sesuatu kepada kita, dia mungkin kembalikan untuk permalukan dia. Tapi kalau antum terima kemudian nasihati, tolong jangan diungkit-ungkit ya. Tidak apa-apa, nasihati. Atau tuliskan, saya mau terima tapi saya khawatir gini, itu saja dari hati ke hati. Ya, mudah-mudahan dia sadar. Dan kalau dia bilang saya nggak akan ungkit-ungkit, ambil berangkat. Tapi kalau sudah dipastikan dia ungkit-ungkit, ini nggak usah. Tidak wajib kalau tidak mampu yang dipaksa. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lain. Ustaz, bagaimana pendapat orang bahwa cahaya Nur Muhammad SAW sudah ada sebelum manusia diciptakan? Wah, itu butuh dalil. Kalau yang mengatakan cahaya Muhammad diciptakan, Rasulullah SAW itu tercipta dari siapa? Dari sebagaimana Nabi Adam AS. Iya tidak?
Nabi Adam diciptakan dari tanah, bukan dari apa? Cahaya. Diciptakan dari itu malaikat. Maka antum jangan lupa Nabi menjadi malaikat. Jangan lupa Nabi menjadi apa? Malaikat. Rasulullah SAW disebut oleh Allah sirajan munira, ya. Artinya bercahaya, artinya Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesatkan. Minat dhulumati ila nur, Allah mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya dengan perantara Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW diciptakan sebagaimana Nabi Adam. Allah berfirman tentang Nabi Isa, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sebagaimana Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah, Allah mengatakan kun fayakun. Dan Nabi SAW dilahirkan dari hasil pernikahan antara Abdullah dan Aminah, ya. Adapun yang menyangka Rasulullah SAW keluar cahayanya, ini tidak benar. Kalau Rasulullah SAW keluar cahaya ada lampu keluar dari tubuhnya, maka orang-orang kafir langsung masuk Islam. Abu Jahal masih langsung masuk Islam. Maka mereka mengejek Nabi, kata mereka, "Mali hadar Rasul ya'kulu ta'am wa yamshi bil aswaq." Rasul macam apa ini? Kok jalan di pasar dan makan makanan? Mereka ingin Rasul itu dari kalangan malaikat yang bercahaya. Kata Allah, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna fil ardi yamshuna mutma'innin." Kata Allah, kalau di bumi ini ada malaikat yang bisa berjalan sebagaimana manusia yang lainnya, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Maka kami akan turunkan dari langit malaikat sebagai seorang rasul. Kalau malaikat tidak seperti manusia. Malaikat tidak seperti manusia. Oleh karenanya, waktu Aisyah radhiyallahu taala anha salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Rasulullah SAW salat di rumah Aisyah di malam hari, waktu itu Aisyah tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rumah sempit. Dan Rasulullah SAW kalau ingin sujud, maka Rasulullah SAW menyentuh kaki Aisyah yang tadinya dijulurkan untuk dilipat supaya ada tempat sujud. Aisyah mengatakan, "Maka di buyut laisa fiha masabih." Saya tunggu kaki saya disentuh oleh Nabi karena rumah-rumah tidak ada lampunya. Maka saya tidak tahu kapan Nabi mau sujud, kecuali setelah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi badannya keluar lampu, maka Aisyah tidak perlu disentuh oleh Nabi. Dalam hadis yang lain, Aisyah terbangun di malam hari. Aisyah pun mencari-cari Nabi, di mana suami? Kalau ada lampu, nggak usah cari-cari, sudah kelihatan. Dan saya katakan di antara dalil, seandainya Rasulullah SAW keluar cahaya di malam hari, Abu Jahal akan masuk Islam. Namun Nabi diejek. Kenapa diejek? Ada Rasul manusia. Ya, kok ada Rasul apa? Manusia. Mereka bahkan minta lebih ringan daripada itu. Mereka ingin apa? Bahwasanya tafjuru lana minal ardi yanbu'a, keluarkanlah mata air bagi kami, ya. Atau mereka ingin Rasulullah SAW naik, atau tarqaf fis sama, atau kau naik ke atas langit, kemudian kau turun bawakan sebuah kitab kepada kami, agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW mengatakan, "Qul hal kuntu illa basyaran rasulah." Katakan, saya ini hanyalah manusia biasa. Saya bukan malaikat. Tidak bisa naik ke langit, tidak bisa turun dari langit. Maka saya katakan Rasulullah SAW bercahaya bukan berarti keluar lampu dari tubuhnya. Nah, beliau bercahaya artinya karena sebagaimana orang beriman bercahaya, keluar berseri-seri tatkala keluar dilihat oleh orang lain. Namun bukan ada lampu yang keluar. Maka saya katakan Muhammad adalah manusia dan Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah aku hanyalah manusia seperti kalian. Ini pernyataan Allah. Katakanlah wahai Muhammad, "Innama ana basyarun mithlukum." Aku adalah manusia seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, bedanya aku diberi wahyu kepadaku. Oleh karena jangan kita rubah status Nabi Muhammad dari manusia menjadi malaikat. Karena yang diciptakan dari cahaya itu apa? Malaikat, bukan Nabi, bukan manusia. Ustaz, mohon penjelasan dari fatwa antum tentang bolehnya ikut pemilu, pilkada dan semacamnya. Bukankah demokrasi itu haram? Iya, demokrasi itu haram. Saya sering sampaikan bahwasanya fatwa, bukan fatwa saya, fatwa ulama yang saya sampaikan tentang bolehnya memilih, mencoblos, itu bukan membenarkan sistem yang ada, tetapi menempuh kemudaratan yang lebih
ringan. Paham? Saya selalu sampaikan dalil. Tatkala ada seorang Arab Badui masuk di masjid, lantas dia kencing di masjid. Rasulullah SAW membiarkan dia kencing di masjid. Kenapa? Kata para ulama, kalau orang ini ditegur, dia bakalan balik dan kencingnya akan berambulan. Maka Rasulullah SAW, tatkala para sahabat ingin mencegah Arab Badui ini, kata Rasulullah SAW, da'uhu, jangan cegah dia, biarin dia kencing sampai selesai. Setelah selesai kencing, baru Rasulullah SAW mengambil air menumpahkan pada sisa bekas kencing tersebut. Ini bukan berarti kencing di masjid boleh, paham? Ini bukan berarti kencing di masjid apa? Boleh, tetapi Rasulullah SAW menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Kencing di satu titik lebih baik daripada di 10 titik. Karena kalau ditegur dia balik, akhirnya berambulan di masjid apa? Maka dibiarkan di satu titik, bukan berarti kencingnya boleh, tidak boleh. Paham? Sama seperti ada orang menjalankan sistem yang salah, dua-duanya salah, namun satu lebih baik. Maka kita milih yang lebih baik. Kalau kita bisa memilih, kalau nggak bisa memilih, nggak usah milih. Saya katakan dengan sederhana. Contoh, di sebuah RT biasanya kepala keluarganya berapa? Satu RT 40 lah, taruhlah 40. Kemudian ada calon RT, satunya pendeta, ya, satunya ustaz. Suara Anda 20 orang sunnah semua, misalnya. Suara Anda sangat menentukan mana yang menang. Anda tahu kalau ini pendeta yang jadi KPRT, dia akan kebaktian di situ, dia akan bikin acara Natalan di kampung, mungkin dia nanggap penyanyi dangdut di situ. Saya tanya dengan kejujuran Anda, waktu disuruh milih, Anda pilih atau tidak? Atau dibiarin aja? Ya, jangan munafik. Kalau Anda di anggota RT tersebut, Anda disuruh milih antara pemimpin Pak Ustaz atau pendeta, pilih atau tidak? Kalau enggak nanti ada kebaktian. Pilih atau tidak? Ini cukup kecil, belum cukup apa? Maksud saya, yang tidak mau milih silakan, saya tidak larang. Tapi jangan juga mencela orang yang mau. Karena bagaimanapun pengaruh keputusan di atas sangat berpengaruh. Antum tahu, saya ketemu dengan sebagian pejabat. Ini cerita, Ustaz di DPR itu mereka berusaha untuk menghilangkan aturan tentang larangan pencerahan agama. Ini ingin hilangkan dari DPR. Dan ada orang berusaha untuk hilang. Kalau nggak ada orang-orang Islam di situ yang bela, terus hilang hukum ini, Abu Bakar dicaci maki, Aisyah dicaci maki, nggak jadi masalah. Paham? Ya, ini maksud saya, bukan saya menyuruh antum bermain politik, maksudnya anda cuma suruh milih. Kalau nggak bisa milih ya sudah. Ustaz saya nggak paham, ya sudah, nggak usah milih. Namun tidak semua orang seperti itu, bahwa ada orang yang tahu bisa mengerti. Ustaz saya tahu milih lebih baik, tapi saya nggak milih. Terserah ente. Itu tidak paksa. Tapi kalau ada yang pilih, itu juga jangan hina. Ente yang membenarkan demokrasi, nggak nyambung seperti ini. Paham? Makanya kaidah ini dalam disebutkan irtikabu akhafid dararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Sama-sama mudarat, bukan membenarkan kemudaratan. Sama tadi Nabi akan membolehkan kencing di masjid, tidak boleh. Cuma itu yang dibolehkan kepada Nabi karena dikhawatirkan kemudaratan lebih besar. Saya tadi sampaikan logika sederhana. Kalau di RT aja ada seperti itu, antum masa mau diam-diam? Ada orang memang tidak bisa. Saya usah tidak pernah ikuti politiknya sudah. Antum silakan, tidak usah milih. Karena antum akan ditanya oleh Allah. Saya tidak bisa milih, saya tidak ngerti, sudah. Tapi ada yang ngerti, dia khawatir, dia mengerti orang ini sekarang seperti apa, maka dia pilih lebih baik, ya sudah. Kalau ada bupati misalnya musyrik, bikin patung di sana sini, mau pilih lagi? Cuekin saja biar orang pilih. Gimana sih orang pilih? Kita yang mau pilih. Pasti keputusannya berpengaruh. Pasti keputusannya berpengaruh dan pengaruh tersebut akan mengenai kita. Intinya para hadirin itu masalah khilafiyah. Ya, ada mayoritas ulama membolehkan. Di antara para ulama bolehkan untuk memilih Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Abdul Somad, Syekh Ali Hasan, Syekh Abdul Razak. Yang tidak boleh ada Syekh Rabi misalnya berapa orang. Kalau ada yang memilih pendapat dari ulama, ya jangan hina-hina. Sebagai orang tidak menghina yang tidak memilih, silakan masing-masing, tidak usah saling menghina. Kenapa sih? Kalau antum tidak punya fikih dalam menghadapi khilaf, antum akan ribut dalam masalah segala hal. Terlalu banyak masalah khilaf yang akan muncul di hadapan kita. Maka seorang harus punya fikih bagaimana menghadapi masalah khilaf ini. Ustaz, apakah jamaah di masjid imam
ilmu seperti sekarang ya Ustaz. Allah alam. Ya, kita berdoa sama Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid, Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Ini doa kita berharap demikian. Namun hakikatnya kita tidak tahu. Sepulang dari sini, dari pengajian masing-masing punya maksiat sendiri-sendiri, nggak tahu juga. Semoga Allah menerima taubat kita dan Allah memasukkan kita dalam surga. Dan kebahagiaan kalau kita bertemu lagi di surga. Demikian saja para hadirin subhanahu wa ta'ala. Banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab karena keterbatasan dan kekurangan ilmu. Dan saya ingatkan ya, di zaman ini zaman fitnah ya, seorang berusaha berjalan di atas dalil. Kalau dia tidak tahu apa-apa, tidak usah komentar, tidak usah bela satu dengan yang lain. Yang punya ilmu jalankan, yang nggak punya ilmu nggak usah jalan. Jangan kemudian dia memvonis saudaranya, menyalahkan saudaranya, ternyata saudaranya juga di atas dalil. Apalagi ilmu kita terbatas, maka kita harus berhati-hati, husnudzon kepada para ustaz. Kalau ada ustaz yang punya pendapat kita husnudzon. Kalau anda mau tahu, datang ke ustaz tersebut. Orang yang bijak adalah yang mendengar dari dua belah pihak. Saya ulang, hanya orang bodoh yang mendengar satu pihak kemudian menghukumi. Ini orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Kalau anda tidak bisa mendengar dari dua pihak, maka tidak usah menghukumi. Tapi kalau anda bisa mendengar dari dua pihak, silakan anda menghukumi setelah mendengar dari dua belah pihak. Kalau tidak usah dengar dua-duanya. Paham? Demikian saja Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.